Salam saudara pemirsa, sampai berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, saya mengajak kita untuk menyadari sesuatu. Bila engkau sungguh-sungguh bertobat, kembali kepada Tuhan, terima Yesus, serahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan dan mengembalikan kita lebih baik daripada kehidupan kita yang dulu. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh menekan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Engkau baik kepada kami. Kami berdoa supaya semua pemirsa kami yang menyaksikan program ini, seluruh jemaat yang menyaksikannya, mengalami sikap hidup yang mau sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh terima Yesus, dan sungguh-sungguh dilepaskan dari semua kutuk. Tuhan, berikan pemulihan kepada anak-anak-Mu yang mau sungguh-sungguh datang kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca kitab kita dari Perjanjian Lama. Kitab Hosea, kitab nabi-nabi kecil yang pertama. Hosea, pasal 14 ayat yang ke-6 dan 7. Hosea 14 ayat 6 dan 7, demikian bunyi firman Tuhan. Aku akan seperti embun bagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung, dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Ranting-rantingnya akan merambak, semaraknya akan seperti pohon zaitun, dan berbau harum seperti yang di Libanon. Amin. Saudara pemirsa, ini bagian akhir dari kitab Hosea. Kalau saudara mendengarkan firman Tuhan ini dari awal, dari Hosea pasal 1, kita merinding bulu kuduk kita. Mengapa? Hosea disuruh Tuhan untuk menikah dengan perempuan sundal, namanya Gomer, dan melukiskan bagaimana umat Tuhan itu jatuh bangun dalam penyembahan berhala. Penyembahan berhala atau menggunakan kuasa gelap disebut sebagai perzinahan rohani. Tetapi di sini firman Tuhan tadi dimulai sebenarnya dengan ayat yang ke-8. Saya baca untuk kita semua. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Jadi ketika kita sungguh-sungguh, tadi sudah katakan, sungguh-sungguh bertobat, terima Yesus dalam hati kita, dilepaskan dari semua kutuk latar belakang kita tadi yang penyembahan berhala, menggunakan jimat dan mantra dan demikian rupa, saudara sekalian, maka Tuhan akan memulihkan hidup kita. Coba saudara-saudara bayangkan, ini dikatakan tadi dalam firman Tuhan ini, aku akan seperti embun bagi Israel. Jadi selama hidup kita tidak berkenan kepada Tuhan, kita keras hati, tidak mau bertobat sungguh-sungguh, menggunakan kuasa gelap, itu seperti langit di atas kita itu seperti tertutup sama sekali. Ya. Jadi pertobatan membuat tutup itu tersingkir, saudara sekalian. Dengar baik firman Tuhan hari ini. Supaya apa? Kita diberkati dengan embun dari langit, kata firman Tuhan. Itu apa artinya? Embun dan hujan itu menyebabkan rumput bisa tumbuh untuk makanan ternak. Selain itu, gandum bisa tumbuh untuk makanan kita. Dengan demikian, maka digenapilah janji Tuhan tanah perjanjian. Itu tanah perjanjian disebut berlimpah-limpah susu dan madunya. Mari kita hari ini sampai ke sana, saudara sekalian. Jangan mau kita ditipu oleh iblis sehingga kita seolah-olah diberkati,
tetapi sebenarnya kita kering. Jadi mari kita lihat di sini bentuk pemulihan daripada Tuhan apa? Maka ia akan berbunga dan seperti bunga bakung dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Ranting-rantingnya akan merambak, semaraknya akan seperti pohon zaitun dan berbau harum seperti yang di Libanon. Oh, luar biasa sekalian. Sampai ke ayat-ayat yang terakhir disebutkan bahwa itu kehidupan umat Tuhan seperti menikmati anggur yang terbaik, menikmati pohon zaitun. Zaitun itu selalu bicara tentang apa? Minyak. Ya, minyak itu selalu menunjukkan apa? Kenikmatan. Kenikmatan hidup bagi kita. Jadi, maksud saya ialah mari kita sadar di luar Tuhan kita hanya menikmati kenikmatan semu, keindahan semu, atau apalagi yang lain. Saya baru mendengar di mana ada ibu-ibu pejabat katanya dalam media sosial disebutkan bertanding tas. Satu orang membeli tas katanya merek tertentu, harganya satu tas itu 225 juta. Ya, saya harap itu benar cerita itu. Tetapi sekalian, kalau soal tas misalnya, itu semu. Kenapa? Yang ditaruh di situ paling barang-barang juga yang sama. Tisu basah misalnya, atau apa, atau malah handphone, atau apa. Kalau kita beli misalnya tas yang sederhana saja, tidak usahlah terlalu mahal, mungkin 50.000 harga tas itu, juga keindahannya, kenikmatan kita menggunakannya juga sama. Oleh karena itu, pesan firman Tuhan hari ini ialah mari kita menggunakan hidup kita untuk sesuatu yang produktif dan kita mengalaminya karena ada berkat dari surga yang dilimpahkan kepada orang yang sungguh-sungguh bertobat. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan hari ini. Kami berdoa supaya kami semua mau sungguh-sungguh bertobat, supaya kami dapat benar-benar dipulihkan oleh Tuhan, sehingga hidup kami menjadi harum, menjadi indah di mata manusia dan di mata Tuhan, dan kami meneruskan hidup kami dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.